Muhammad. Yang kami hormati Ibu Rifda Farnida selaku pembimbing mata kuliah Tafsir Tematik 2 dan teman-teman yang hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Baiklah, saya Suhatika selaku moderator yang insya Allah akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Siti Ruqayyah, saya sendiri, dan Sulfiana. Baiklah, acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini yakni pembukaan, yang selanjutnya materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita buka Zoom meeting pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri tentang pengertian nusyuz. Secara bahasa, nusyuz adalah bentuk isi masdar atau infinitif dari kata nasyaza yanshuzu yang mempunyai arti terangkat tinggi ke atas. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, maka nasyizun adalah sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi. Adapun Ahmad Warsan Munawir dalam kamusnya memberi arti nusyuz dengan tempat yang tinggi. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri, maka ia mengartikan sebagai kedurhakaan penentangan istri terhadap suami. Atau sebaliknya. Adapun secara istilah, nusyuz ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami ataupun istri. Namun, umumnya nusyuz diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Ulama Hanafiyah berpendapat, nusyuz ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan nusyuz sebagai perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyah dengan arti permusuhan atau perseteruan antara suami istri. Sedangkan ulama Hanbaliyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak istri ataupun pihak suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ruqayyah. Sepertinya Ruqayyah belum join, jadi saya lanjutkan ya. Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz. Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan yang berupa perkataan dari pihak suami atau istri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya. Sedangkan nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri. Adapun beberapa contoh nusyuz suami ataupun istri. Yang pertama, timbul rasa saling benci dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hilang rasa kebersamaan dan sepenanggungan, saling menjauh, saling menyakiti baik jasmani maupun rohani, serta saling berupaya mencelakakan, saling bersikap sombong, selalu bertentangan dengan dalam segala hal. Next. Selanjutnya, akibat hukum nusyuz. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, apabila terjadi nusyuz yang dilakukan oleh istri, maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya. Yang pertama, memberi nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Yang kedua, memisahi ranjang dan tidak mencampurinya atau menggaulinya. Yang ketiga, pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya. Yang keempat, kalau ketiga cara di atas sudah tidak berguna, maka cari jalan yang bertahkim atau mengangkat hakim untuk menyelesaikannya.
Next. Selanjutnya, prosedur penanganan nusyuz. Terdapat perbedaan antara penanganan nusyuz yang dilakukan oleh istri dengan nusyuz yang dilakukan oleh suami. Keterangan yang diberikan Imam Asy-Syafi'i tentang cara menangani nusyuz seorang istri lebih mudah ditemukan dibandingkan penjelasannya tentang cara mengatasi nusyuz suami. Adapun 3 cara penanganan nusyuz istri, yakni yang tadi ya. Yang pertama, memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dengan tutur kata yang baik. Yang kedua, memisahi ranjang dan tidak mencampurinya atau menggaulinya. Dan yang ketiga, pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan. Misalnya dengan siwak atau sebagainya, dengan tujuan untuk pembelajaran baginya. Seperti yang terdapat pada potongan surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya mengandung arti jika suami melihat gelagat seorang istri melakukan nusyuz, maka kekhawatiran tersebut memberikan tempat bagi suami untuk memberikan nasihat terhadap istrinya itu. Jika sang istri tetap pada sikapnya, maka suami boleh meninggalkan ranjangnya. Namun bila istri tidak berubah, maka suami boleh memukulnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sulfiana. Pada Sulfiana dipersilakan. Baik, prosedur penanganan nusyuz istri seperti diuraikan Asy-Syafi'i tersebut berbeda dengan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami. Jika nusyuz istri boleh diatasi dengan 3 tahapan metode tadi, maka nusyuz suami cukup diselesaikan melalui perdamaian antara kedua belah pihak, suami ataupun istri. Perbedaan metode ini dalam pandangan Asy-Syafi'i disebabkan pada sebagian masalah suami memiliki hak atas istrinya, di mana sang istri tidak memiliki hak tersebut atas suaminya. Dan pada sebagian yang lain, istri memiliki hak atas suaminya, di mana sang suami tidak memiliki hak yang sama atas istrinya. Contoh tafsir mengenai nusyuz suami dan istri. Dalam surah An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim, penengah dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal. Adapun salah satu hadis mengenai nusyuz suami istri. Yang pertama, Hadatsana Muhammadun akhbarana Abdullah akhbarana Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha fi hadhil ayah wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan qalat ar-rajulu takunu 'indahu al-mar'atu laisa bimustakthiri minha yuridu an yufariqaha fataqulu aj'aluka min sya'ni fi hillin fanazalat hadhil ayah fi dhalika. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha tentang surah An-Nisa ayat 128. Apabila seorang istri takut akan suaminya berbuat nusyuz atau berlaku kasar terhadapnya, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaitu jika seorang suami memiliki istri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya, lalu istrinya berkata, aku persilahkan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku. Maka turunlah ayat tersebut.
Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Suhartika. Ya, Padanya baik. dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Secara bahasa, nusyus adalah kedurhakaan, ketidaksenangan, permusuhan, perlawanan, kebencian, dan ketidakpatuhan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Adapun secara istilah, nusyus ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan atau dilakukan oleh suami ataupun istri. Pada umumnya, nusyus diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Bentuk-bentuk perbuatan nusyus sebagaimana disebutkan tadi dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyus yang berupa perkataan dari pihak suami atau istri seperti memaki atau menghina pasangannya. Sedangkan nusyus yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Belum ada yang bertanya? Sepi banget ini. Ayo nanya. Bismillah, saya izin bertanya, apakah ada perbedaan antara nusyus dan sikok? Saya kira itu tuh kayak ada persamaan gitu kan, karena tentang pertengkaran suami istri gitu. Nah, kalaupun ada, mohon dijelaskan apa perbedaan dari kedua tersebut. Syukron. Ya, baik, terima kasih Umnya. Selanjutnya teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya?
Saya izin bertanya, istri yang khusus itu apakah masih wajib mendapatkan nafkah dari suaminya? Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya izin menjawab dari pertanyaan Bukti Lutfiah. Begini kan, kalau istri nusyus apakah masih berhak mendapat nafkah? Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam makalah ya, menurut jumhur ulama, istri yang tidak taat pada suaminya itu tanpa adanya suatu alasan yang dibenarkan secara syariat atau secara akli, maka mereka dianggap tidak berhak mendapatkan nafkah gitu. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan kalau kan suami itu tugasnya memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman untuk istri, biaya rumah tangga, biaya sebagainya. Jadi kalau istrinya nusyus, dia tidak berhak mendapatkan yang tadi disebutkan begitu. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, saya coba menjawab untuk pertanyaan Umnia antara syikok dan nusyuz ya. Syikok yaitu perselisihan atau percekcokan antara suami dan istri yang terjadi antara kedua-duanya gitu. Jadi kedua-duanya itu saling bercekcok atau saling berselisih. Sedangkan kalau nusyuz kan perselisihannya hanya awalnya tuh dari salah satu pihak saja, bisa dari istri ataupun dari suami. Nah, kalau untuk mengatasi nusyuz yang seperti yang digambarkan tadi itu bisa dari kalau untuk istri bisa dari pihak suami. Nanti kalau nusyuz suami meminta hakim dari keluarga ataupun yang menurutnya dianggap sebagai yang dapat meluruskan masalahnya gitu. Kalaupun syikok itu untuk mencari permasalahannya biasanya melewati hakim gitu. Jadi kalau syikok itu perselisihan keduanya, kalau nusyuz salah satunya gitu. Mungkin itu, Nia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Sulfiana. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya?
Mungkin tidak ada lagi yang mau tanya ya. Ustazah langsung ke Ustazah aja. Baiklah, mungkin kita masuki acara yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu materi dari atau tambahan dari Ustazah Rifdah. Kepada Ustazah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, materi tentang nusyuz ini sudah saya bahas ya minggu lalu ya, sebagian tentang nusyuznya istri ke suami. Karena yang belum dibahas nusyuznya suami ke istri. Masih ingat nggak kalau nusyuznya istri ke suami, bagaimana yang harus dilakukan oleh suami? Ayatnya apa? Ingat? Apa ayatnya? Masih ingat nggak? Udah lupa? Di makalah ada dicantumin nggak? Nggak ada. Di makalah. Ada? Di makalah ada? Nah, nanti dicantumin aja ya. Nusyuznya istri ke suami. Cari juga tuh penafsirannya. Bentar tuh. Oke. Ayatnya Ar-rijalu qawwamun itu ya. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Kalau seandainya si istri ya sudah terlihat nusyuz ke suaminya, maka apa yang harus dilakukan oleh suami? Pertama apa? Fa'izuhun. Apa itu fa'izuhun? Memberikan nasihat, Ustazah. Memberikan nasihat. Dinasihati dulu, gitu ya. Nasihati dengan baik-baik. Kalau nggak mempan, ada cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji'. Apa? Pisah ranjang. Pisah ranjang. Terus kalau nggak mempan lagi, sudah pisah ranjang gitu ya. Kemudian masih nggak mempan, masih nusyuz juga. Terakhir apa? Wadribuhun. Wadribuhun. Memukul. Dengan pukulan. Pukullah gitu ya, dengan pukulan. Cara yang ketiga dengan pukulan, tapi pukulannya tidak sampai melukai si istri ya. Tidak sampai menyebabkan luka, berdarah-darah gitu ya, atau sampai menyebabkan patah tulang gitu dan lain sebagainya. Tapi pukulan di sini maksudnya adalah tujuannya supaya mendidik istrinya agar ia bisa kembali lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang. Ya, oke. Nah, sekarang ada juga nusyuz suami ke istri. Nah, ini ada di surah An-Nisa ayat 129. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'malun. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
Dan jika kalian menggauli istri kalian dengan baik dan memelihara diri kalian dari nusyuz dan sikap ta'assub, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kalian. Oke. Kita lihat asbabun nuzulnya. Nah, ini sebetulnya ya, asbabun nuzulnya dalam beberapa riwayat banyak sekali. Hadisnya banyak sekali tentang asbabun nuzul ayat ini. Dan saya ambil kisah tentang Rasulullah, istrinya Rasulullah. Ya, menurut saya sahih ya, hadisnya sahih. Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibn Ishaq Al-Faqih, seorang ahli fikih, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibn Ali Ibn Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibn Abu Zanad, dari Hisham Ibn Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, bahwa ia pernah mengatakan kepadanya, hai anak saudara perempuanku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah memprioritaskan salah seorang di antara kami atas yang lain dalam hal gilirannya kepada. Jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap harinya tidak berkeliling mengunjungi kami semua. Setiap hari beliau selalu mendekati setiap istrinya tanpa menggaulinya, kecuali bila telah sampai pada giliran istri yang harus ia gilir pada saat. Barulah beliau menginap padanya. Sungguhnya, Saudah binti Zam'ah ketika usianya telah lanjut dan merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, wahai Rasulullah, giliranku aku hadiahkan kepada Siti Aisyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hal tersebut. Siti Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya bahwa berkenaan dengan peristiwa inilah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya. Ini ratun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Kalau kita lihat dari hadis ini ya, jadi Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah sama sekali memprioritaskan salah satu istrinya. Beliau selalu adil, ya, selalu adil kepada semua istrinya. Suatu ketika, salah satu istri beliau namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini ketika itu usianya sudah tua. Ya. Nah, beliau takut kalau Rasulullah menceraikan Siti Saudah. Gitu. Makanya dalam keadaan seperti ini, Siti Saudah memberikan gilirannya kepada siapa? Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah yang harusnya sehari ini dapat gilirannya, jadi dapat 2 hari. Gitu. Karena Rasulullah menerima itu. Gitu. Kenapa? Siti Saudah memberikan gilirannya kepada Siti Aisyah karena khawatir diceraikan oleh Rasulullah SAW daripada diceraikan, gitu kan? Makanya tadi Siti Saudah memberikan haknya kepada Siti Aisyah radhiyallahu. Kita lihat tafsirannya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yastahadun. Apabila seorang istri melihat sikap nusyuz dari suaminya, misalnya tidak pernah melaksanakan kewajibannya, ya, seperti tidak memberi nafkah, tidak pernah menggaulinya, rasa cinta dan kasih sayangnya berkurang. Pokoknya setiap hari selalu cuek gitu ya, nggak pernah tidur bareng gitu misalnya, ya nggak pernah ngasih nafkah. Maka dalam keadaan seperti ini, pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya. Tidak semua haknya ya, sebagian haknya, gitu ya. Sebagian haknya boleh digugurkan. Misalnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, hak giliran. Hak giliran itu seperti yang tadi dilakukan oleh Siti Saudah. Ya, ini kalau memang suaminya punya istri lebih dari satu, gitu ya. Nah, ini boleh dilakukan oleh seorang istri. Tujuannya apa? Tujuannya, untuk mengadakan perdamaian. Yusliha bainahuma sulha. Usaha mengadakan perdamaian yang dilakukan oleh istri bukan berarti bahwa istri bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh semuanya.
tapi untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya. Sehingga dengan demikian suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Jadi tujuannya sebetulnya ya supaya akur lagi, supaya damai lagi, supaya suaminya sadar gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya ini tidak benar. Nah, makanya tadi usaha istri untuk mengadakan perdamaian harus bisa merelakan sebagian haknya dikurangi, gitu ya, baik itu dalam segi sandang, pangan, papan, ataupun tadi kalau misalkan suaminya lebih dari satu istri, maka si istri harus bisa merelakan ya hak gilirannya dibagikan ke istri yang dicintai oleh suaminya. Kadang begitu ya. Kalau istrinya lebih muda, dan biasanya kasih sayangnya lebih besar daripada istri yang tua. Kadang ada yang seperti itu. Oke. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Perdamaian yang dilakukan pihak istri dengan memberikan sebagian dari haknya kepada suami. Dan pihak suami juga menerima syarat tersebut. Merupakan salah satu jalan yang terbaik bagi pihak istri daripada memilih untuk diceraikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap memegang Siti Saudah binti Zam'ah sebagai istrinya dengan merelakan hari gilirannya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi SAW tidak menceraikan, melainkan membiarkannya termasuk salah seorang dari istri-istrinya. Jadi daripada harus bercerai, maka pihak istri juga harus merelakan sebagian haknya dikurangi. Dan itu pun juga suaminya kalau menerima syaratnya gitu ya, menerima itu. Tapi suami juga nggak boleh menggantung istrinya. Si istri sudah merelakan sebagian haknya dikurangi, ya, tapi si suami tetap kekeh, ya, nggak mau ngasih nafkah juga, ya, tetap nusyuz, tetap cuek gitu ke istrinya. Maka ini si suami juga harus menentukan apakah juga mau mempertahankan istrinya ini atau harus cerai kasih. Ya, yang penting betulnya ini dari pihak istri juga harus harus bisa mendamaikan si suaminya juga, ya. Harus mengawali untuk berdamai, gitu ya. Kalau memang caranya juga tidak mempan, gitu. Nah, ini si suami juga harus memilih, tidak boleh menggantung istri. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Abghadul halali ilallah talaq, perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah halal. Ya, jadi daripada harus bercerai, daripada harus diceraikan, maka pihak istri harus merelakan dulu sebagian haknya kita. Ya. Harus ngalah dulu lah intinya. Istrinya ngalah dulu. Kalau si suaminya sudah muncul sikap nusyuz, ya, daripada harus bercerai, gitu. Maka istri harus bisa mengalah dulu, merelakan sebagian haknya dikurangi dulu. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun manusia itu sebenarnya menurut tabiatnya kikir. Salah satu hal yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Sikap kikir timbul karena manusia mementingkan dirinya sendiri, kurang memperhatikan orang lain, walaupun orang lain itu adalah istrinya sendiri atau suaminya sendiri. Ya, kalau si istrinya yang nusyuz. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing pihak, baik suami atau istri, bersedia beberapa haknya dikurangi untuk menciptakan suasana damai di dalam keluarga. Jadi kalau sudah berkeluarga ya, terutama ya, biasanya ini lebih mementingkan ego masing-masing. Itu nggak ada yang mau mengalah.
Maka kalau ada salah satu yang bersalah, ya, ini seperti ini, si suaminya yang nusyuz, ya, si suaminya yang mulai cuek, ya, mulai mengabaikan istrinya, maka si istri harus bisa mengalah. Ya, jangan saling mementingkan egonya masing-masing. Kalau si suaminya yang nusyuz, mulai nusyuz, maka si istri harus merelakan sebagian haknya dikurangi. Begitupun juga kalau si istrinya tadi nusyuz. Nah, itu dari cara yang ketiga tadi ya. Di ayat lain, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Oke. Terakhir ditutup dengan kalimat wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian menggauli istri kalian dengan baik dan memelihara diri kalian dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui. Jika suami berbuat kebaikan kembali kepada istrinya, ya, misalnya dengan menggauli istrinya lagi, lalu kemudian memupuk rasa cinta kasih sayangnya lagi, kemudian mulai melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, memberi nafkah, gitu ya, kemudian seperti tadi menggauli istrinya lagi, ya, maka nanti Allah sendiri yang akan membalas. Allah sendiri yang akan membalas kepada suaminya dengan balasan yang berlipat ganda terhadap kebaikannya. Jadi pada intinya, ya, kalau sudah berumah tangga, teman-teman sudah punya suami, ya, maka ketika sudah bersuami istri tidak boleh mementingkan egonya masing-masing. Ya, kalau ada suatu masalah itu yang ini, yang si suami mengatakan A, si istri mengatakan B, misalnya, wah ini pasti ujung-ujungnya cekcok, nggak akan selesai-selesai. Nah, kalau si suami misalnya marah-marah, ada seperti itu ya, suami marah-marah, istri nggak boleh ikut marah-marah juga, diam aja. Karena kalau sama-sama ini marah udah pasti misalnya akan selesai. Nah, maka sekali lagi ketika ada suatu masalah dalam rumah tangga, ya, maka jangan pernah mementingkan ego masing-masing. Harus bisa mendamaikan satu sama lain, ya, bisa mengalah satu sama lain. Karena kalau semua masing-masing egonya, gitu ya, semua egonya tinggi, dia nggak mau mengalah, ini pasti akan berujung pada perceraian. Sekarang kalau nggak kuat-kuat banget, ya, banyak kalau di kalangan artis kan begitu, cekcok sedikit gitu ya, nggak sepemikiran sedikit juga udah ujung-ujungnya cerai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah mau bertanya. Ustazah Ya, mau bertanya. Iya, gimana? Itu tadi kisahnya Sayyidah Saudah itu takut diceraikan Rasulullah itu kenapa ya Ustazah? Karena beliau ini sudah tua, gitu. Takutnya, nah, Rasulullah kalau sudah tua itu kan otomatis kalau laki-laki tidak bergairah lagi, gitu. Nah, maka Siti Saudah ini khawatir Rasulullah menceraikan beliau, gitu. Maka dari itu Siti Saudah merelakan bagian haknya, ya, merelakan hak gilirannya diberikan kepada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah ini dikenal sebagai istri yang sangat dicintai Rasulullah, gitu ya. Gitu, makanya Siti Saudah daripada khawatir bukan berarti Rasulullah menceraikan ya, enggak. Tapi khawatir karena memang dulu itu banyak kejadian. Kalau saya lihat di riwayat yang lain ya, banyak kejadian kalau istrinya sudah tua. Dulu itu kan istrinya banyak ya. Kalau dulu itu banyak yang poligami gitu. Istrinya banyak lebih dari satu.
Jadi kalau istrinya sudah tua itu diceraikan. Gitu. Karena kalau istri sudah tua pasti si suami sudah tidak punya gairah lagi kan begitu. Apalagi kalau istri sudah menopause itu kan sebetulnya sudah tidak punya gairah untuk berhubungan seksual. Nah, maka dari itu Siti Saudah, nah daripada harus bercerai ya untuk menghindari perceraian, maka beliau membagi hak gilirannya, memberikan hak gilirannya kepada Siti Aisyah. Jadi harusnya yang hari ini Siti Saudah diberikan kepada Siti Aisyah. Jadinya Siti Aisyah yang harusnya sehari, 3 hari. Gitu. Gitu, Syarifah. Ya, Ustazah. Ustazah boleh bertanya lagi? Ini Ustazah, saya pernah baca kan Ustazah. Itu masyhur di kalangan ulama bahwa istri Rasulullah itu ketika Rasulullah wafat itu tinggal 9. Jadi yang sebetulnya kan Ustazah 11. Jadi 2 lagi itu meninggal atau ada yang dicerai Ustazah? Kalau itu saya belum pernah baca ya. Nanti saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi referensinya. Apakah betul memang kedua istrinya yang lain diceraikan atau memang sudah meninggal lebih dulu dari Rasulullah. Dan nanti saya lihat lagi ya Syarifah ya. Baik Ustazah. Makasih Ustazah. Lagi bertanya? Ustazah, Afan mau bertanya. Tadi kan saya jelaskan kalau agar tidak nusyus atau apa ya tadi, merelakan sebagian haknya. Maksud dari merelakan sebagian haknya itu gimana? Sudah masih belum. Makasih. Ustazah. Ya. Hak istri itu kan yang pertama kan mahar ya. Mahar itu kan wajib ya. Mahar. Kemudian ada lagi nafkah. Kemudian juga kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, tempat tinggal, apa. Kemudian kalau ya istrinya lebih dari satu juga punya hak giliran, kan? Kalau suami punya istri 4 misalnya itu kan harus bisa membagi giliran kepada hak giliran kepada istri-istri. Nggak boleh yang ini 2 hari, kemudian istri yang kedua 1 hari aja gitu kan nggak boleh. Nah, kemudian kalau misalkan ya, kalau misalkan dalam keadaan tadi ya si suaminya berpoligami ya punya istri 4. Kemudian misalnya si istri yang kedua merasa bahwa si suaminya sudah mulai terlihat nusyuz. Ya, sudah mulai mengabaikan istri. Jadi lebih mencintai istri yang muda misalnya. Gitu. Ya, maka dalam keadaan seperti ini ya, untuk menghindari perceraian. Untuk menghindari perceraian, maka si istri boleh membagi hak gilirannya kepada istri yang lebih muda. Gitu. Ya. Begitupun kalau misalkan, ini kalau yang istrinya cuma 1 misalnya, lalu kemudian si suami sudah mulai nampak tidak mau memberi nafkah. Ya. Sama sekali tidak mau memberi nafkahnya. Kemudian yang kedua tidak pernah menggauli istrinya. Ya. Tidak pernah tidur bareng gitu. Misalnya. Nah, kemudian dalam keadaan seperti ini, si istri boleh merelakan sebagian haknya dikurangi. Misalnya, ya, kalau nafkahnya misalnya sebulan, ya, dalam sebulan misalnya si istri biasanya diberikan nafkah 5 juta misalnya. Nah, istri boleh mengurangi jatahnya, jatah sebulannya misalnya setengahnya dikurangi misalnya. Tujuannya supaya menyadarkan si suaminya. Atau misalnya yang harusnya diberikan tempat tinggal. Harusnya diberikan tempat tinggal. Kalau sudah bersuami istri, si suami kan punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal kepada istri. Gitu. Nah, misalnya si istri merelakan dulu tidak diberikan tempat tinggal dulu. Istri misalnya pergi dulu ke tempat lain, pergi dulu ke tempat tinggal orang tuanya misalnya. Nah, ini boleh.
atau dalam hal lainnya. Ya, misalnya kebutuhan sehari-harinya misalnya dikurangi juga, misalnya dalam hal pakaian misalnya ya. Misalnya sebulan misalnya sudah biasa beli pakaian, sebulan sekali, ini dikurangi dulu, nggak beli pakaian dulu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini boleh dilakukan istri ketika suaminya nusyuz dalam rangka untuk apa? Ayusliha bainahuma sulha, ya, untuk mengadakan perdamaian supaya si suaminya bisa sadar gitu. Oh, istriku ini sudah merelakan sebagian haknya dikurangi. Gitu. Maka dalam keadaan seperti ini, insya Allah si suami juga sadar, pasti melakukan kewajibannya untuk memberikan hak-hak istrinya, ya, memberikan nafkahnya lagi, memberikan sandang, pangan, papan, kemudian termasuk juga menggauli istrinya kembali. Gitu. Ya. Gitu, siapa tadi yang tanya? Zah. Terima kasih, Zah. Jadi UTS-nya besok aja. Jam berapa saya lupa. Jam 11, Ibu. 11 pas? 11 lebih 10, Bu. 11 lebih 10. Jam terakhir kosong. Baik, kalau tidak ada yang ditanya lagi, saya tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, kalau Zah. Bu. Semangat,